Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita IF 3152 Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini kita akan membahas tentang UML, ya, masih bersama saya Wikan dan Arsulindyo. Oke, apa itu UML? Martin Fowler mengatakan bahwa UML adalah sekumpulan notasi untuk membantu menjelaskan dan merancang sistem perangkat lunak khususnya dengan orientasi objek, ya. Jadi di sini kita akan belajar, ya, notasi-notasi dan diagram-diagram yang nanti akan kita gunakan dalam analisis dan perancangan berorientasi objek. Ya, hal ini didasari dari kenyataan bahwa bahasa pemrograman berorientasi objek tidak cukup untuk melakukan perancangan yang berorientasi objek. Maka dari itu kita gunakan UML, ya, untuk memberikan gambaran bagaimana sistem berorientasi objek secara keseluruhan. Nanti kita juga akan belajar bagaimana UML itu bisa mendefinisikan aturan sintaks formal untuk menggunakannya, ya. Dan di sini UML itu telah banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Oke, sekarang kita lihat UML. Ya, UML itu bisa kita lihat sebagai gambaran dari sistem berorientasi objek. Ya, karena bahasa pemrograman itu tidak terlalu abstrak, ya, untuk melakukan perancangan object oriented. Jadi kita gunakan UML, ya, namanya Unified Modeling Language, walaupun itu diterjemahkan sebagai bahasa pemodelan yang terunifikasi, gitu ya, yang menyatu, tapi di dalamnya tidak melulu soal bahasa seperti halnya bahasa pemrograman, tapi juga tentang pemodelan, ya, penggunaan diagram, ya, penggambaran yang bisa menerjemahkan maksud dan keinginan kebutuhan dari programmer maupun dari user. Ya, ini adalah open standard, jadi banyak perusahaan yang sudah menggunakannya. Kemudian apa itu legal UML? Legal UML ada terdiri atas dua, ada descriptive language, ya, bahasa yang deskriptif, jadi sintaksnya formal dan rigid, itu kaku, gitu ya, seperti pemrograman. Dan yang kedua adalah prescriptive language, bahasa yang resep, gitu ya, preskriptif. Ini dibentuk oleh penggunaan dan konvensi, jadi berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, oke, ya, jadi cukup baik untuk menghilangkan atau menghapuskan hal-hal dari UML diagram jika memang tidak dibutuhkan oleh tim atau supervisor atau instruktur. Oke, kita lihat sejarahnya. Dari mana UML itu bermula. Jadi banyak notasi yang digunakan untuk menggambarkan tentang kebutuhan perangkat lunak. Ada yang menggunakan flowchart, gitu ya, ada yang menggunakan pseudocode, kemudian struktur diagram dan sebagainya. Nah, kemudian dengan munculnya pemrograman berorientasi objek, maka notasi-notasi yang digunakan itu saling konflik satu sama lain. Jadi ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan pseudocode dan sebagainya, itu tidak ada konvensi yang sama, gitu. Jadi ada konflik. Ya, kemudian di akhir 90-an notasi-notasi itu kemudian dikombinasikan dan diunifikasi, ya, dipersatukan. Nah, itu yang kemudian dinamakan sebagai UML, digunakan di berbagai perusahaan dan diajarkan di universitas-universitas, gitu ya. Dan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat penggunaan UML. Ya, bisa digunakan sebagai suatu sketch atau sketsa untuk mengkomunikasikan aspek-aspek sistem, bisa maju atau mundur, gitu ya, untuk perencanaan maju, forward design atau backward design. Jadi bikin UML-nya setelah model terus baru bikin UML-nya, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi bikin UML dulu untuk desain, terus baru setelah itu melakukan coding-nya, gitu.
Bisa juga digambarkan di papan tulis gitu ya, atau di kertas, atau untuk menggambarkan ide-ide yang masih kasar gitu ya. Jadi itu biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Bisa juga digunakan sebagai blueprint atau cetak biru. Jadi desain yang komplit, desain yang lengkap, yang siap untuk diimplementasikan. Ya, kadang-kadang ini menggunakan case, ya, computer aided software engineering tools, ya, dan juga bisa sebagai programming language atau bahasa pemrograman. Jadi dengan tools tertentu kita bisa generate gitu ya, jadi membangkitkan kode yang kemudian bisa dieksekusi. Ya, nah jadi ini bisa lebih cepat kalau daripada kode dalam bahasa yang sebenarnya. Oke, diagram UML banyak ya. Ini kita bisa bagi jadi dua, ada yang namanya structure diagram sama behavior diagram. Terus di structure diagram itu ada class diagram, kemudian ada komponen diagram, composite structure diagram, deployment diagram, object diagram, dan package diagram. Ya, sebagian besar kita sudah menggunakan dan memahaminya. Kemudian ada behavior diagram, diagram yang menunjukkan bagaimana kelakuan dari sistem gitu ya. Seperti contoh adalah use case diagram, di situ ada aktor sama use case-nya gitu ya, hubungan interaksinya dengan sistem seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian activity diagram, ya, diagram aktivitasnya seperti apa. Kemudian state machine diagram, ya. Kemudian ada interaksi diagram, di sini ada sequence diagram yang kita udah pelajari, communication diagram, interaction overview diagram, sama timing diagram. Jadi banyak, tapi sebenarnya belum tentu digunakan semuanya. Ya, jadi tergantung sama kebutuhan juga. Misalnya structure diagram untuk kelas diagram ini biasanya digunakan, behavior diagram misalnya use case diagram, tapi ya tidak semuanya itu perlu kita gunakan untuk membangun perangkat lunak. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ya, demikian.